Jadi sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Pak. Layar? Sudah. Ya. Oke, makasih. Sekarang ini yang pertama kita akan membahas tentang alkana. Ingat, untuk memahami alkana ini merupakan hidrokarbon alifatik jenuh. Artinya ikatan antar C-nya tunggal. Kemudian alkana ini punya rumus umum ini CnH2n plus 2. Artinya kalau C-nya 1, H-nya berarti 2 dikali 1 tambah 2, berarti 4. CH4 ya. Kalau C-nya 2 berarti H-nya berapa? 2 dikali 2 ditambah 2, berarti C2H6. Kalau C-nya 3 berarti C3H8 dan seterusnya. Kemudian yang harus dihafalkan adalah namanya. Kalau C-nya 1, namanya metana. Jadi mulai dari C1 sampai 10. Jadi metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ini harus hafal. Ya, jadi mulai C1 sampai dengan C10. Mulai dari metana sampai dengan dekana harus hafal. Sekarang Anda perhatikan kenapa ini bisa ditulis CH4. Ingat bahwa C itu mempunyai 4 elektron valensi. Keempat elektron valensinya dapat digunakan untuk berikatan. Sehingga kalau satu C, dia mempunyai 4 tangan, tangannya bisa digunakan untuk mengikat H sebanyak 4, maka menjadi CH4. Seperti ini strukturnya, ini bisa diringkas dalam bentuk molekul jadi CH4. Kalau C-nya 2 berarti seperti ini, CH3, CH3 bisa disingkat menjadi C2H6. Ya, dan seterusnya. Kalau C-nya 10 berarti H-nya berapa? 22. Oke ya, sampai sini bisa dipahami. Mudah-mudahan kita lanjut. Sekarang untuk memberi nama alkana ada 2 cara. Yang pertama untuk alkana yang tidak bercabang, dengan yang kedua untuk alkana bercabang. Untuk alkana yang tidak bercabang, mulai C sama dengan 4 dan seterusnya, berarti mulai dari butana, pentana, heksana, terus apa? Heptana, ya. Jadi mulai dari butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Kalau tidak bercabang diberi awalan N, dibaca normal. Contohnya seperti ini. Kalau C-nya 3, propana tidak perlu diberi N. Kalau mulai C-nya 4 dan seterusnya diberi awalan N. Jadi seperti ini, normal butana. Kemudian normal pentana, dan seterusnya. Kemudian kalau bercabang, untuk yang bercabang, cara memberi nama, yang pertama pilih rantai T terpanjang. Terpanjang dalam artian bisa lurus, bisa belok. Sebagai rantai utama. Di contohnya ini, rantai utamanya kita pilih yang lurus. Kalau dibuat belok gimana? Boleh juga. Ini belok ke bawah. Ya, udah kalau sudah rantai utama yang sudah kita pilih yang terpanjang tadi bisa lurus bisa belok diberi nomor. Pemberian nomor bagaimana? Caranya dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Ini misalkan kalau bisa kita tetapkan yang lurus ini sebagai rantai utama, pemberian nomor dari kanan. Karena di C sini ada cabang. Ya, dari ujung ada 2 ujung yang paling dekat dengan cabang, berarti dimulai dari kanan. Sehingga cabangnya ini berada di C kedua. Sehingga nama lengkapnya di 2-metil butana. Ini ya, rantai utama diberi nomor, pemberian nomor dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Kemudian aturan ketiga, cabang yang biasanya berupa alkil ya, cabang itu berupa alkil. Jadi alkil itu apa? Alkil itu adalah alkana yang kehilangan 1 atom H. Namanya akhiran ana diganti dengan il. Jadi misalkan tadi kalau C-nya 1 kan alkana itu metana. Metana itu CH4. Kalau jadi metil, kalau jadi alkil gimana ya? Kehilangan 1 hanya jadi CH3. CH3 namanya apa? Namanya adalah metil. Kemudian kalau C-nya 2, berarti C2H6 itu kan namanya etana.
Kalau C2H5 namanya jadi etil. Ya, kalau 3 berarti C3H8 propana. Kemudian kalau kehilangan 1H jadi cabang, jadi C3H7 namanya jadi propil dan seterusnya. Ya, seperti ini. Kemudian jika ada cabang yang sama, namanya diberi awalan. Jadi kalau ada metil sebanyak 2 diberi awalan di, namanya jadi dimetil. Kalau ada etil sebanyak 3 namanya jadi trietil dan seterusnya. Jika cabangnya berbeda, penyebutan nama cabang sesuai dengan abjad. Misalnya ada cabang etil, ada metil, maka yang kita sebutkan dulu adalah etilnya, baru metil, sesuai dengan abjad. E lebih dulu daripada M. Kemudian yang berikutnya, urutan pemberian nama. Itu yang pertama kita sebutkan dulu nomor cabang, nomor berapa C-nya, cabangnya terletak di C berapa, kemudian diikuti dengan nama cabang dan diakhiri dengan nama rantai utama. Contohnya ini. Jadi seperti ini, rantai utamanya kita tentukan yang lurus, pemberian nomor dari ujung yang dekat dengan cabang dari kanan, cabangnya metil CH3 berada di C kedua, sehingga nama lengkapnya jadi 2-metil butana. Contoh yang lain seperti ini. Rantai utamanya yang mana? Lurus apa belok? Kalau seperti ini, kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5. Kalau belok ke bawah, C-nya lebih banyak. 1, 2, 3, 4. Ini ada 2, berarti 5, 6. Hingga yang kita pilih adalah rantainya yang belok ke bawah. Dari kanan, belok ke bawah. Pemberian nomor dari mana? Dari ujung yang dekat dengan cabang. Berarti dari kanan. Ini C1, C2, C3, C4. Kemudian ada C5 dan C6. Ya, jadi cabangnya ada di C2 dan di C keempat, sehingga namanya jadi, sebutkan dulu nomornya 24, karena 2 sama diberi awalan di metil heksana. Itu ya, kemudian bisa dipahami. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada, sudah bisa dipahami ya? Oke. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini ada soal ya. Atau ini nanti dulu ya. Sekarang kan Anda sudah sampai pada alkena alkuna ya. Ini kita ganti aja ke alkena dulu. Nah, yang ini. Ini yang alkena. Nah, untuk alkena dan alkuna ini merupakan hidrokarbon alifatik jenuh. Jenuh artinya ikatannya tidak tunggal. Ada yang rangkap ya. Untuk alkena itu syaratnya harus mempunyai ikatan rangkap 2. Ya, 1 saja. 1 ikatan rangkap 2 antar C. Kemudian cara memberi nama secara umum, akhiran ana pada alkana diganti dengan ena. Karena minimal harus punya 1 ikatan rangkap 2, maka alkena itu suku terendahnya C-nya adalah 2. Minimal C-nya 2, tidak mungkin C-nya 1. Jadi metena tidak ada. Adanya apa? Mulai dari etena. Ya, jadi etena, propena, butena, pentena, heksena, terus heptena, heptena, oktena, nonena, dan dekena. Itu ya. Secara umum akhiran ana dari alkana diganti jadi ena. Kemudian rumus umumnya apa? Rumus umumnya ini CnH2n. Jadi kalau C-nya 2 hanya 4. C-nya 3 hanya 6. C-nya 4 hanya 8 dan seterusnya. Kemudian cara memberi nama sama, ini ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang. Untuk alkena tidak bercabang, mulai C4 dan seterusnya diberi awalan angka 1, 2, 3 dan seterusnya untuk menunjukkan letak ikatan rangkap 2. Contohnya seperti ini. Ini ada ikatan rangkap 2. Nah, nanti untuk pemberian nomor rantai utama ini dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Kalau pada alkana tadi dari ujung yang dekat dengan
ujung yang dekat dengan cabang ya. Kalau yang alkena dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Berarti ini pemberian nomornya dari kiri. Sehingga ikatan rangkapnya ini berada di C antara C1 dan 2. Ini berarti kita anggap dia miliknya C1. Jumlah C-nya 5, maka namanya jadi 1 pentena. Ya, 1 pentena. Kemudian kalau seperti ini ikatan rangkapnya berada di C ke 2, maka namanya jadi 2 pentena. Terus yang ketiga, nah yang ketiga ini sama dengan yang kedua, maka pemberian nomornya tidak dari kiri tapi dari kanan, dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap, maka namanya tetap 2 pentena, hanya dibalik saja. Oke. Sekarang untuk yang untuk yang bercabang, alkena bercabang, cara beri nama yang pertama pilih rantai C terpanjang. Kalau tadi C terpanjang, kalau ini C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Jadi ada tambahnya. Pilih rantai C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap sebagai rantai utama. Kemudian pemberian nomor dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kalau pada alkana dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Ingat-ingat. Kemudian untuk C, D, dan E ini sama ya, sama pada alkana tadi. Kalau ada cabang yang sama, 2 diberi awalan D. Kalau 3, tri, 4, tetra, dan seterusnya. Kalau cabang yang berbeda, penyebutannya sesuai dengan abjad. Kemudian yang E sama, pemberian nama urutannya. Yang pertama adalah nomor cabang, kemudian diikuti dengan nama cabang, dan diakhiri dengan nama rantai utama. Contohnya seperti ini. Jadi ini misalkan rantai utamanya yang lurus, jumlah C-nya 5, pemberian nomor dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap, dari kiri, C1, C2, C3, C4, C5. Cabangnya ada 3 di C2, C3, dan C keempat. Maka namanya jadi 2, 3, 4, karena 3 sama berawalan tri. 2, 3, 4, trimetil, ikatan rangkapnya di C1, 1 pentena. Gitu ya. Terus contoh yang berikutnya, ini dalam kurung bagaimana? Nah kalau dalam kurung ini artinya cabang. Jadi ini kalau dijabarkan CH3C, nah ini CH3-nya cabang, bisa ditaruh di bawah atau di atas CH3, jadi sebagai cabang. Kemudian ikatan rangkap, ini C, nah ini ada C25, berarti bisa sebagai cabang, bisa ditaruh di bawah atau di atasnya. Ya ini untuk memudahkan menulis saja. Dan CH2, CH2, CH3, berarti rantai utamanya C-nya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya rantai utamanya. Kemudian ini ikatan rangkapnya di C kedua. Antara C2 dan 3, berarti di C kedua. Terus cabangnya di C kedua dan di C ketiga. Di C kedua ada cabang metil, di C ketiga ada cabang etil. Maka namanya jadi etilnya didahulukan 3 etil, 2 metil, 2 heksena. Ya, begitu dan seterusnya. Ini diingat-ingat nanti dibaca lagi. Nama. Kemudian yang lain sifat-sifat alkena. Ini. Ya, nanti dibaca sendiri. Ini reaksi adisi. Adisi itu artinya dari ikatan rangkap menjadi tunggal. Ini ada etena bereaksi dengan H2, maka ikatan rangkapnya jadi tunggal. Etena ini 2 hanya masuk ke C1, satunya masuk di C2 sehingga namanya jadi etana, ikatan rangkapnya menjadi tunggal. Kemudian adisi alkena dengan halogen sama, ikatan rangkapnya nanti jadi tunggal. Ya, jadi seperti ini. Contohnya sini misalkan ada etena dengan Cl2, Cl-nya ada 2, satu masuk C1, satunya masuk C2, namanya jadi 1,2 dikloroetana. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada aturan khusus untuk adisi alkena dengan asam halida HX. Jadi HX ini bisa diganti dengan HCl, HBr atau HI. Mengikuti aturan Markov-Nikov. Atom H dari halogen akan terikat pada C yang mengandung H paling banyak. Sedangkan X-nya di C sebelahnya. Itu ya.
Sekarang Anda perhatikan di sini. CH2, CH, CH3. Ini kata rangkapnya di C1. Hanya yang paling banyak yang mana di kata rangkap ini? Di C1 ya. Nah, berarti nanti H dari HCl masuk di C1, Cl-nya masuk di C kedua. Ikatan rangkapnya menjadi tunggal seperti ini. Ya, sehingga namanya jadi hasilnya adalah 2-kloropropana. Oke, jadi pahami ya. Nanti untuk kegunaan alkena silakan nanti dibaca. Kemarin katanya sudah ngambil paket. Ya, dibaca di paket. Kalau misalkan ada yang tidak paham, kurang memahami bisa ditanyakan lewat WA silakan. Sekarang kita coba, ini ada soal latihan. Nah ini. Silakan nanti yang bisa langsung dijawab ya. Sebutkan nomor absennya berapa. Ini nomor 1. Di antara pasang berikut yang merupakan apa ini? Merupakan alkena ya. Ini kurang soalnya. Di antara pasang berikut yang merupakan alkena. Alkena, ingat tadi alkena rumus umumnya apa tadi? CnH2n. Sudah ada yang tahu jawabnya yang mana? Halo? Halo? Masih ada? Halo? Yang C3H6 dan C5H12. C3H6 dan C5H12. Coba kita klik ya. Sorry. Your answer is wrong. Berarti masih salah. Iya. Jawabnya. Anda tadi klik yang mana? Bentar, diulang. Ini ya. CnH2n. CnH2n. Sebuah deret homolog. Ya. Loh. Yang tadi yang ini tuh. Di antara pasang berikut yang merupakan deret homolognya adalah deret homolog itu artinya dalam satu golongan ya. Kalau alkana semua, alkena semua, alkuna semua. Deret homolog satu golongan. Kalau ini C3H6 ini alkena, yang C5H12 itu alkana. Berarti kan bukan satu golongan. Yang mana yang betul? Yang C3H8 dan C5H12. C3H8, C5H12. C5H12. Yang mana? Yang ini ya? Alkana. Ini tadi siapa yang jawab? Ada Aulia, Pak. Kelas 10 kelas 11 MIPA 1. 11 MIPA 1, nomor absen? 1. 1, ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ini. Reaksi berikut. CH3, CH, dari kata rangkap CH2 dengan HX menghasilkan, nah ini yang tadi ikatan rangkap menjadi tunggal, itu namanya reaksi apa tadi? Dikenal sebagai reaksi titik-titik. Adisi, Pak. Adisi. Iya, betul. Anda nomor absen berapa? Erika Triatmaja Putri, kelas 11 IPA 1, absen 14. IPA 1, absen 11. 14. 11. Oh, 14. Iya, Pak. Ya, 14. Oke. Nah, ini tadi sudah, ini sudah. Sekarang soal berikutnya. Ini nama yang tepat untuk senyawa alkena berikut. Nah, silakan. Yang mana? Ingat tadi untuk alkena pilih rantai C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Kemudian kalau sudah dipilih yang terpanjang mengandung ikatan rangkap, diberi nomor, pemberian nomor dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap.
Silakan yang sudah berani menjawab langsung saja. Salah tidak dihukum. 35 dimetil 3 heptana. Yang mana? 35 dimetil 3 heptana. 35 dimetil 3. Ini ya? Ya. Iya, you are right, benar. Nomor absen berapa? Afriansyah Mustafa 11 MIPA 1, nomor absen 2. Nomor absen 2. Oke. Nomor absen 2. Pas 1 ya. Ya, Pak. Oke, betul. Soal berikutnya. Ini tata nama senyawa berikut menurut Yupat. Nah, namanya yang mana yang benar? Ini alkena juga. Ingat, pilih rantai C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Bisa lurus, bisa belok. Kemudian diberi nomor, pemberian nomor dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Pak, 3 metil, Ya. 3 pentana. 3 metil, 3 pentana apa pentena? Pentana. Pentena ya? Iya, 3 Heksana, metil. Pak, heksana. Yang mana? 3 metil, 3 3 heksana. heksana apa heksena? Heksena ya? Ini ya? Iya. 3 metil, 3 heksena. 3 heksana. Iya. Nomor absen berapa? Nomor Halo? absen 1. Nomor Satu, absen 1, kelas? Pak. Kelas? 10 MIPA. MIPA? 11 MIPA 1. MIPA 1 yang tadi? Iya. Oh iya, MIPA 1 yang tadi sudah ya, nomor 1 ya. Ya. 3 metil, 3 heksena. Nah, habis. Sekarang atau ada yang ditanyakan lagi? Sekarang kalau sudah nggak ada pertanyaan ke alkuna ya. Ke alkuna. Nah ini alkuna. Nah bedanya alkena dengan alkuna, kalau pada alkena tadi harus ada satu ikatan rangkap 2 antar C. Kalau pada alkuna harus ada satu ikatan rangkap 3 antar C. Cara pemberi nama secara umum mengganti akhiran ana pada alkana menjadi una. Seperti halnya alkena, alkuna itu minimal C-nya 2. Berarti metuna tidak ada, adanya mulai etuna. Etuna, propuna, butuna, dan seterusnya. Secara umum pemberian nama sama dengan alkena. Ya, sama dengan alkena. Hanya bedanya alkena ada satu ikatan rangkap 2, kalau pada alkuna ada satu ikatan rangkap 3. Ini ya. Rumus umumnya adalah CnH2n-2. Ingat-ingat rumus umum. Jadi kalau C-nya 2, berarti H-nya berapa? H-nya 2 ya. Kan 2 kali 2, 4 dikurangi 2. Jadi C2H2. Kalau C-nya 3, berarti C3H4. Ya. C-nya 4, C4H berapa? 4 kali 2 dikurangi 2, 6 ya. Dan seterusnya. Ya ini untuk alkuna bercabang, alkuna tidak bercabang, mulai C4 dan seterusnya diberi awalan angka untuk menyatakan ikatan rangkap 3 seperti pada alkena ya. Seperti ini namanya jadi 1 butuna. Ini kata rangkapnya di C ketiga, nama C kedua namanya jadi 2 butuna. Kemudian yang bercabang sama pilih rantai C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Bisa lurus, bisa belok. Rantai utama di nomor, pemberian nomor dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Kalau ada cabang sama, 2 diberi awalan D, 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. Kalau cabangnya berbeda, penyebutannya sesuai dengan abjad.
Kemudian urutan benda nama sama, nomor cabang sebutkan dulu, kemudian diikuti dengan nama cabang, diakhiri dengan nama rantai utama. Contohnya ini rantai utamanya bisa kita pilih yang lurus, pemberian nomor dari kiri, di C1, C2, C3, C4, berarti cabangnya di C ketiga, maka namanya jadi 3-metil 1-butuna. Ya, katanya rangkap 3 ini. Kemudian contoh yang berikutnya, ini rantai utamanya bisa kita pilih yang lurus juga. Pemberian nomor dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap 3. Dari kiri 1, 2, 3, 4. Jadi cabangnya di C4 ada 2. Berarti 4 dimetil 2 pentuna. Nah, seterusnya. Oke, bisa ya. Nah, nanti untuk reaksinya sama. Ini reaksinya seperti alkena. Dia akan mengalami reaksi adisi. Ya, mengalami reaksi adisi. Jadi tadi rangkap menjadi tunggal. Kalau ikatan rangkap 3 bagaimana? Dari rangkap 3 jadi rangkap 2, kemudian jadi tunggal. Urutannya seperti itu. Nah, sekarang ini ada soal. Soalnya bukan pilihan ganda, ini ngisi ya. Coba ini silakan diberi nama. Beri nama senyawa berikut sesuai dengan aturan YUPAC. Ini ya. CH3, CH2, CH, kemudian C25. Berarti kalau dalam kurung ini cabang bisa ditaruh di bawah atau di atas. Ya, sama ini. Ini bisa ditaruh di bawah atau di atas. Kemudian dipilih rantai C terpanjang. Namanya apa? Yang ini silakan dipoto saja. Ya, soalnya dipoto, kemudian nanti dicoba dikerjakan ya. Kalau sudah Anda tahu jawabnya, silakan jawaban Anda di-share lewat WA dengan menyebutkan nama ya. Yang bisa saja, yang kalau nggak bisa ya nggak usah menjawab. Ya, atau masih kalau Anda yakin betul, silakan nanti dijawab, kemudian di-share lewat WA. Kalau jawaban Anda benar, nanti akan menambah nilai. Kalau salah bagaimana? Ya nggak apa-apa. Salah tidak ada tambahan ya, Bu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Masih ada? Ada yang ditanyakan? Halo? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Pak. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan, ini saya anggap Anda sudah bisa. Kemudian tugasnya yang di Kuiper itu harus dikerjakan, ya. Jangan sampai kosong, karena kalau kosong nanti pokoknya jumlahnya berapa dihitung semua di rata-rata. Itu nanti akan digunakan untuk menentukan nilai rapot ya. Ya, mudah-mudahan nanti pandemi ini segera berakhir, kita bisa berjumpa di kelas, ya. Harapannya begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pertemuan hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bisa meninggalkan Google Meet.